Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gue kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-9 chapter ke-11. Di chapter ini bakal dibahas tentang pencurian frame gear bagian kelima. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah 3 hari berlalu, sejak Toya mulai memasang alat radar frase ke setiap negara sekutu dan juga ke setiap guild petualang, akhirnya alat itu pun mulai bisa mendeteksi kehadiran frase tingkat rendah yang muncul di wilayah kerajaan Rivrise Imperium. Bahkan karena adanya alat radar ini, akhirnya guild petualang yang ada di kerajaan Rivrise Imperium dapat segera bertindak dengan mengirimkan petualang peringkat merah untuk bisa menangani para frase itu. Bahkan guild petualang juga memberikan harga yang sangat tinggi dari material frase yang mereka dapatkan, agar para petualang semakin antusias untuk mengalahkan para frase. Walaupun sebenarnya material frase sangatlah langka dan juga unik. Dan juga guild petualang akan menjual material frase yang mereka dapatkan ke negara-negara baru yang baru berkembang dan sangat membutuhkan kekuatan militer. Lalu setelah itu, Toya pun langsung membuat pertemuan aliansi Timur Barat untuk membahas tentang suatu proyek lalu lintas. Dan setelah pertemuan itu dimulai, Toya pun langsung menjelaskan kepada semua pemimpin negara bahwa dia ingin membangun sebuah transportasi yang bisa berjalan dengan cukup cepat. Dan nama alat transportasi ini adalah troli. Dan troli ini nantinya akan menggunakan jalur yang terbuat dari besi atau bisa disebut dengan rel. Perlu diketahui, troli adalah sebuah kereta kecil yang bergerak secara manual dengan cara menggerakkan tuas yang ada di tengahnya. Tetapi semua pemimpin negara yang mendengar hal itu, mereka malah menjadi sangat bingung. Lalu mereka meminta Toya untuk menjelaskan apa itu troli. Dan Toya pun langsung memberitahu mereka semua bahwa troli itu adalah sebuah alat transportasi seperti kuda, tetapi dia bergerak melalui jalur khusus yang disebut dengan rel. Bahkan troli bisa bergerak tanpa bantuan kuda ataupun yang lain. Dan troli bergerak hanya dengan cara mengayunkan tuas yang ada di tengah-tengah troli. Dan transport ini cukup cepat untuk digunakan. Lalu Raja Belfast bertanya kepada Toya, apakah troli ini mampu untuk mengangkut banyak barang dengan sangat cepat? Dan Toya pun langsung mengangguk. Bahkan Toya bilang jika dia akan melakukan modifikasi kepada troli yang akan dia buat, agar troli bisa mengangkut banyak barang dan bisa mengantarkannya dengan sangat cepat. Perlu diketahui, alasan Toya menjadikan troli sebagai alat transportasi cepat adalah karena dia merasa dia tidak bisa secara mendadak mengajukan teknologi kereta uap atau kereta api di dunia ini, karena hal itu akan sangat berbahaya. Sehingga Toya lalu memutuskan untuk mengeluarkannya secara perlahan-lahan mulai dari troli. Dan jika semua orang sudah terbiasa dengan troli, maka dia akan membuat kereta uap. Tetapi sebenarnya kereta uap sudah pernah ada di zaman kuno dan dibuat di kerajaan Partheno. Tetapi sayangnya teknologi itu sudah menghilang, sehingga dunia kembali ke zaman yang mengalami kemunduran seperti ini. Dan untuk membuat jalur rel, maka dia membutuhkan banyak tenaga kerja dan juga bantuan dari setiap negara aliansi. Sehingga dia mau setiap negara ikut membantu dalam proyek ini. Dan dia juga memiliki peraturan di dalam pembangunan rel, yaitu setiap rel harus memiliki ukuran yang sama. Perlu diketahui, sebenarnya kakek Toya di dalam dunia nyata adalah seorang teknisi kereta api. Dan Toya banyak belajar tentang kereta api dari kakeknya. Dan kakeknya pernah bilang jika ukuran setiap rel kereta api sangatlah penting. Sehingga saat ini Toya memiliki pengetahuan tentang kereta api yang cukup hebat yang dia dapatkan dari kakeknya. Tetapi setelah itu Raja Linnea, dia pun lalu bilang kepada Toya bahwa sepertinya jalur kereta api hanya bisa dibuat di negara yang memiliki wilayah yang terhubung. Sedangkan kerajaannya yaitu kerajaan Linnea, mereka berada di pulau yang berbeda dari negara aliansi yang lain, sehingga rel tidak bisa dihubungkan karena mereka terpisah oleh lautan. Tetapi jika kerajaan Linnea ingin membuat rel,
maka mereka hanya bisa membuat rel yang menghubungkan antara kerajaan Linnea dengan kerajaan Palov. Karena di pulau itu hanya ada 2 kerajaan saja. Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung mengangguk. Dan Toya bilang kepada Raja Linnea bahwa dia hanya perlu membuat jalur kereta yang menghubungkan kerajaannya dengan kerajaan Palov, dengan syarat ukurannya harus sama dengan jalur kereta yang ada di kerajaan Brunhild. Lalu setelah itu, Toya juga memberitahu semua orang jika rel nantinya akan dibangun 2 jalur, 1 jalur berangkat dan 1 lagi jalur untuk kembali, agar troli nantinya tidak bertabrakan dengan jalur yang berseberangan, sehingga setiap negara harus membangun 2 jalur rel. Lalu setelah itu, Toya pun langsung mengajak mereka semua untuk mencoba troli dan juga rel yang baru saja dia buat, sepanjang 200 meter untuk percobaan saja. Dan ternyata setelah para pemimpin mencobanya, ternyata mereka sangat ketagihan menaiki troli dan terlihat seperti anak kecil. Tetapi untuk Paus Elias dan juga Nona Audrey, mereka tidak ikut mencobanya karena mereka ingin menjaga martabat dari seorang wanita. Dan sebagai gantinya mereka berdua malah mulai berdiskusi tentang menghubungkan jalur rel di negara mereka masing-masing. Karena kerajaan mereka yaitu kerajaan Ramis dan juga kerajaan Rotmer adalah kedua kerajaan yang berbatasan langsung. Dan lucunya ternyata setelah itu, Raja Mismide dan juga Raja Rifrise mereka berdua terlalu bersemangat dan mencoba untuk menaikkan kecepatan troli yang mereka gunakan. Dan hasilnya mereka pun akhirnya kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Sehingga Toya langsung menggunakan sihir penyembuhan kepada mereka berdua. Lalu setelah beberapa hari telah berlalu, tiba-tiba hari ini Tsubaki memberikan sebuah laporan kepada Toya. Tsubaki bilang bahwa ada pertempuran yang telah terjadi di wilayah Isen. Dan di dalam pertempuran itu, Tuan Oda Nobunaga telah terbunuh. Dan di dalam wilayah Isen saat ini ada 8 raja feodal yang sangat berkuasa, yaitu Chosokabe, Mori, Shimazu, Oda Nobunaga, Hashiba, Tokugawa, Uesegi, dan juga Date Masamune. Dan kebanyakan dari mereka semua sangat terpukul atas tewasnya Oda Nobunaga. Lalu klan Hashiba akhirnya mengambil alih wilayah kekuasaan dari klan Oda di bawah pimpinan Hashiba Hideyoshi. Dan akhirnya saat ini Hideyoshi memiliki kekuatan paling besar di wilayah Isen. Tetapi ternyata klan Tokugawa ternyata tidak suka dengan hal ini. Sehingga setelah itu klan Tokugawa lalu membentuk aliansi dengan Date Masamune untuk bisa mengalahkan Hideyoshi. Toya yang mendengar hal ini ternyata dia tidak terkejut sama sekali, karena Toya sudah tahu bahwa Oda Nobunaga pasti akan terbunuh, karena sejarah Isen sama dengan sejarah yang terjadi di negara Jepang. Lalu Toya bertanya lagi kepada Tsubaki, apakah orang yang telah membunuh Oda Nobunaga bernama Akechi Mitsuhide? Dan Tsubaki pun langsung mengangguk. Tetapi Tsubaki lalu menjadi sangat curiga kepada Toya, karena dia tidak menyangka jika Tuan Toya bisa tahu tentang Akechi Mitsuhide. Lalu Tsubaki bertanya kepada Toya, kenapa tuannya bisa tahu tentang Mitsuhide? Dan Toya pun dengan sangat gugup lalu menjawab bahwa dia hanya menebak-nebak saja. Lalu setelah itu, Toya pun bertanya lagi kepada Tsubaki, tindakan apa yang akan dilakukan oleh klan Hashiba selanjutnya. Dan Tsubaki pun lalu menjawab bahwa klan Hashiba di bawah pimpinan Hideyoshi, mereka terus melakukan penyerangan terhadap klan lain untuk menguasai seluruh Jepang. Bahkan baru-baru ini Hideyoshi telah secara paksa menundukkan wilayah Mori dan juga Shimizu, sehingga kekuatan yang tersisa di antara 8 raja feodal hanyalah Tokugawa, Uesegi, dan juga Date Masamune. Sedangkan sisanya sudah dikuasai oleh Hideyoshi. Tetapi setelah itu Hideyoshi lalu membawa semua pasukannya untuk menuju ke wilayah pantai. Dan mereka telah membangun banyak kapal perang yang cukup banyak. Dan menurut pendapatnya, Hideyoshi dan semua pasukannya akan melakukan serangan ke kerajaan Yulong untuk menguasainya. Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya sudah menduganya. Karena menurut sejarah negara Jepang, setelah Hideyoshi menguasai seluruh Jepang, maka Hideyoshi akan melakukan serangan ke Cina dan juga Korea untuk menaklukkannya. Dan ternyata hal ini juga terjadi di dunia ini. Dan menurut Toya, kerajaan Yulong adalah negara Cina di dunia yang lain. Lalu setelah itu Toya bertanya lagi kepada Tsubaki, perkembangan apa yang sedang terjadi di kerajaan Yulong saat ini? Dan Tsubaki pun lalu menjawab
bahwa saat ini kerajaan Yulong sedang mengalami masalah internal dengan banyaknya perang saudara untuk merebut tahta kerajaan Yulong. Bahkan banyak bangsawan mulai mengaku-ngaku sebagai keturunan dari Kaisar Yulong. Toya yang mendengar hal ini, dia pun lalu berpikir bahwa jika benar Hideyoshi akan menyerang kerajaan Yulong, maka Yulong pasti akan hancur. Bahkan jika serangan mereka gagal, maka Hideyoshi akan mendapatkan pijakan yang sangat kuat untuk bisa melakukan serangan keduanya. Tetapi sebenarnya di sini Toya tidak peduli dengan kerajaan Yulong. Tetapi yang dicemaskan, jika Hideyoshi berhasil mengambil alih wilayah Yulong, maka dia khawatir mereka akan mengalami nasib yang buruk, seperti kehancuran yang pernah terjadi di dalam kerajaan Yulong. Karena kemungkinan bahwa Prase akan muncul lagi di wilayah itu. Bahkan kemungkinan ada juga beberapa negara tetangga kerajaan Yulong akan ikut bertindak jika mereka tahu Isen akan melakukan invasi. Tetapi sejauh yang dia tahu, hanya ada 2 kerajaan tetangga kerajaan Yulong yang memiliki kemungkinan paling besar untuk melakukan invasi. Dan mereka berdua ini adalah kerajaan Falsen dan juga kerajaan Nokia. Sedangkan untuk kerajaan Senoa, kerajaan Hanok dan juga kerajaan Rotmer, mereka tidak memiliki niat untuk melakukan invasi kepada kerajaan Yulong. Tetapi di dalam keadaan terburuk, maka ada kemungkinan jika perang besar akan segera terjadi di antara beberapa kerajaan untuk bisa memperebutkan wilayah Yulong. Dan menurutnya Isen memiliki kekuatan paling lemah di antara kerajaan yang lain. Lalu setelah itu, Toya bertanya lagi kepada Tsubaki, apakah ada pergerakan dari kerajaan Falsen dan juga kerajaan Nokia? Dan Tsubaki pun lalu menjawab bahwa untuk saat ini kerajaan Nokia dan juga kerajaan Falsen belum melakukan pergerakan apapun, karena kedua kerajaan ini dihapit oleh kerajaan besar seperti kerajaan Rotmer dan juga kerajaan Lestia, dan mereka tidak akan berani untuk bertindak. Lalu setelah itu, Toya bertanya lagi kepada Tsubaki, orang seperti apakah Tuan Hideyoshi itu? Dan Tsubaki pun lalu menjawab bahwa dia tidak tahu banyak tentang Tuan Hideyoshi, karena yang dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan dan juga pengaruh yang hampir sama dengan Oda Nobunaga. Tetapi yang dia ingat jika Tuan Hideyoshi memiliki wajah seperti monyet dan suka membawa labu berwarna emas. Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung mengerti. Karena cerita ini hampir sama dengan yang ada di negara Jepang. Tetapi di Jepang Hideyoshi adalah orang yang sangat mencolok. Bahkan Kaisar Jepang tidak memiliki kemampuan untuk bisa menentang 8 raja feodal, termasuk Hideyoshi. Karena saat itu Kaisar Jepang tidak memiliki cukup pengaruh. Walaupun sebenarnya 8 raja feodal ada di bawah kaisar. Lalu setelah itu, Toya bertanya lagi kepada Tsubaki, apakah dia tahu tentang Tokugawa Ieyasu? Dan Tsubaki pun lalu menjawab bahwa saat ini Tuan Ieyasu sedang sibuk untuk membentuk aliansi dengan Date Masamune. Bahkan mereka bertujuan untuk membuat aliansi dengan Uesugi, karena Uesugi memiliki kekuatan yang setara dengan klan Takeda. Bahkan Tuan Ieyasu percaya jika mereka membentuk aliansi dengan Uesugi, maka mereka akan dapat bisa menyaingi Hideyoshi. Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu berpikir bahwa menurutnya Tokugawa Ieyasu akan segera menyatukan seluruh Jepang hanya dengan sedikit usaha saja. Karena itulah yang telah terjadi di Jepang pada zaman dulu. Lalu Tsubaki bertanya kepada Toya, apakah yang harus mereka lakukan untuk saat ini? Dan Toya pun langsung menjawab bahwa saat ini mereka harus menunggu terlebih dahulu, dan jika Tokugawa Ieyasu atau Yulong melakukan pergerakan, maka Tsubaki harus melaporkan hal itu secepatnya kepada dirinya. Tsubaki yang mendengar itu, dia pun langsung mengerti. Perlu diketahui, sebenarnya Toya tidak memiliki urusan apapun untuk membantu wilayah Isen. Tetapi karena mertuanya tinggal di Isen, maka mau tidak mau dia harus bertindak jika kekacauan Isen terus terjadi. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.